Halo semua, nama saya Narik Pradana. Saya dari FK Untirta Ciwaru. Saya akan membawakan tentang asesmen non-tes tentang wawancara. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Nah, untuk memperoleh data atau keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan dari wawancara dan narasumber itu? Nah, kalau nggak tahu, saya akan menjelaskan. Wawancara adalah diri kita sendiri yang ingin menanyakan orang lain, misalnya reporter. Nah, seperti itu. Itu adalah wawancara. Nah, narasumber itu adalah orang yang memberikan jawaban atau orang yang ingin kita tanyakan jawabannya. Gitu. Misalnya seperti Gubernur Jakarta gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau wawancara ini adalah dasar dari asesmen non-tes itu sendiri. Nah, sebelum ada kelanjutan dari misalnya AUM, PTSDL dan segala macamnya, wawancara itu adalah dasar dari semua itu. Nah, yang pertama adalah observasi, kedua adalah wawancara. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja tahapan-tahapan dalam wawancara itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara itu sendiri, yaitu tahapan-tahapannya, bagaimana tahap persiapan, bagaimana tahap pelaksanaan, dan tahap akhir penyusunan hasil wawancara. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah tahap yang paling krusial karena itu adalah dasar dari semua tahap. Yang pertama adalah menentukan maksud atau tujuan wawancara. Nah, selanjutnya menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Jadi kita harus membuat kayak pembuatan list seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan dan menghubungi narasumber. Nah, teman-teman, kita tuh harus mengetahui apakah narasumber tersebut bersedia atau tidak untuk diwawancara. Kita tidak bisa langsung menanyakan secara sepihak saja, karena itu melanggar kode etik dan tidak sopan. Nah, selanjutnya adalah menyusun daftar pertanyaan. Di sini kita akan membuat list apa aja yang kita akan menanyakan. Nah, jika sudah narasumber itu sudah menyetujui, dan kita selanjutnya akan ingin menanyakan apa tentang narasumber tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, ini tahap pelaksanaan tahap dari badan wawancara itu tersendiri. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya, semua orang tuh harus ada tahu tentang etika atau adab. Nah, kita tuh harus bisa mengucapkan salam seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memperkenalkan diri. Gak mungkin kita asal langsung menanyakan orang gitu. Kalau misalnya kita ingin mewawancara, gak mungkin. Kita tuh harus memperkenalkan diri dulu agar orang lain tuh nyaman juga kalau diwawancara, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Nah, di sini adalah kita tuh harus bilang kalau tujuan kita wawancara itu apa. Nah, selanjutnya menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Nah, di sini kita tuh harus menyampaikan pertanyaan dengan teratur, karena kalau tidak teratur, narasumber juga akan merasa nggak enak gitu, atau bosan, atau kayak merasa tidak suka aja. Nah, terus selanjutnya mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Nah, di sini kita harus mencatat biar kita tidak lupa apa aja yang diomongkan oleh narasumber tersebut. Selanjutnya, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Nah, di sini tuh kita harus menutup dengan salam kembali ya, agar sopan. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tahap penyusunan hasil wawancara. Itu teman-teman. Itu semua adalah asesmen non-tes wawancara untuk mengumpulkan data-data. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekian video dari saya Narik Pradana, NIM 22851-952. Izin pamit diri. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.